Oke, nah di sini aku bakal coba bahas soal nomor 2 dari buku teaching SL gitu. Nah, soalnya kayak gimana? Soalnya itu gambar berikut menunjukkan balok dengan bermassa M1 yang berada pada bidang miring kasar yang terhubung dengan dua beban bermassa M2 2 kg terus dan M1 M3 1 kg dengan menggunakan tali ringan tak mulur yang dilewatkan pada katrol ringan dan licin. Nah, diketahui bahwa cos theta itu adalah 3/5, sedangkan koefisien gesek statik dan kinetik pada bidang miring adalah mu s sama dengan 0,5 dan mu k sama dengan 0,1. Nah, berarti ini tuh soal-soal kayak tipe-tipe ujian ya. Nah, soal pertama apa ya? Pertanyaan pertamanya itu disuruh gambar diagram gaya. Ini penting banget sih buat ngerjain berikutnya. Nah, paling gampang itu kita bentuk diagram gaya dari benda untuk masing-masing balok kan. Berarti paling gampang ya di sini dulu gitu. M3. Jadi kita tulis M3 gitu. Nah, ini ada baloknya, terus ya ini M3. Nah, terus ada gaya ke bawah. Kecilin dulu. Ada gaya ke bawah, ini adalah gaya gravitasi besarnya M3. Kita anggap aja G-nya itu sama dengan 10 Newton ya. Kalau 10 Newton. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, biar gampang, berarti ini itu adalah 10 Newton gitu. Gayanya ke bawah 10 Newton. Terus ada gaya tegangan tali ke atas. T3, T1 deh. T3 aja, M3 kan, biar gampang. Oke, nah. Selanjutnya M2. M2 nih. Ini jangan lupa dikasih X ini ya. Sebenarnya nggak masalah sih kalau di fisika tahu. Nah, di M2 ini ya kita gambar lagi. M2. Ini tuh juga ada gaya gravitasi yang besarnya itu M2 2 dikali 10 berarti 20 Newton, dan ada gaya tarik dari T3 gitu ke bawah juga. Karena apa? Kalau tali itu hanya bisa menarik gitu atau ya berikan tegangan tali yang gayanya itu sifatnya menarik gitu. Nah, di sini ada gaya tarikan ke atas yaitu T2 gitu. Kita anggap ini itu sebagai T2 ya. Nah, berarti udah M2 itu udah selesai, ini M2 ya. Terus selanjutnya itu balok 3 atau M3. Ya, nggak usah dibuat M sih, nggak masalah sih, cuma biar gampang aja. Nah, ini baloknya kita tetap buat miring biar biar ngejainnya lebih enak. Nah, ini tuh ada gaya berat juga. Jadi ini ada gaya bawah, gaya berat. Nah, karena masanya belum diketahui, kita anggap aja masanya itu M, berarti ini tuh 10 M gitu, besar gayanya 10 M Newton. Nah, terus selain itu ada gaya tegangan tali lagi. Nah, ini gayanya ke kanan, ke atas sini gitu. Nah, karena ini tuh satu tali yang sama dengan T2 tadi, berarti tegangannya juga sama. Ini tegangannya bernilai T2 gitu. Nah, selain itu, gaya gesek. Ada nggak gaya gesek? Nah, gaya gesek ini tuh pasti ada gitu. Karena di sini ada gaya yang bekerja, ya kan? Benar. Nah, berarti gaya geseknya kemana? Nah, tergantung. Kita asumsiin dia itu bakal ketarik gini gitu. Dia bakal semua benangnya itu bakal ketarik ke bawah gini. Jadi ininya itu bakal bergerak ke atas. Berarti gaya geseknya itu uh, bukan bakal bergerak ke atas sih, kayak cenderung bergerak ke atas. Berarti gaya geseknya itu ke bawah gitu. Nah, ini tuh kita tulis F, uh, apa ya, FS lah gesek gitu. Jangan FS lah, F aja lah, F kecil gitu. Nah, tapi perlu ingat teman-teman, karena di sini tuh terjadi dua kontak, berarti ada gaya gaya normal. Nah, gaya normalnya ini tuh ke sini gitu, tegak lurus dengan bidang satunya. Ini tuh besarnya N. Besarnya gaya normal itu tergantung ininya, apa ya,
Pokoknya gaya normal itu gaya menyimbangi agar dia itu nggak gerak ke atas gini. Jadi ya sigma gayanya di sini tuh sama dengan nol gitu, biar nggak bedanya nggak apa ya, nggak bergerak ke gini-gini gitu. Nah, cara dapetin gaya normalnya itu berapa? eh Ya sebenarnya kayak gini aja udah bener sih harusnya. Kalian tulis ini normal gitu. Gitu. Nah, nanti cara dapetinnya kayak gimana itu bisa diperoleh saat ini. Nah, em, terus pertanyaan B itu disuruh nentuin besar massa M1 agar balok bermassa M tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Oke, eh, jadi ternyata itu bendanya itu tepat akan bergerak menuruni bidang miring. Berarti terdapat gaya gesek statis gitu. Atau kita itu belum gunain gaya gesek dinamis. Kita di sini gunain gaya gesek statis maksimumnya. Nah, tapi karena dia itu akan bergerak menuruni bidang atau dia itu akan bergerak ke sini, ternyata berarti yang kita gunain itu adalah gaya gesek yang ke sini gitu. Apa ya? Berarti besar gaya geseknya itu arah gaya geseknya itu ke atas bukan ke bawah, karena bedanya itu cenderung ke bawah gitu atau akan bergerak ke bawah gitu. Pokoknya intinya itu gaya gesek itu arahnya itu melawan arah gerak bidang, arah gerak benda gitulah intinya gitu. Nah, ya udah, yang paling gampang dulu kita kerjain dari kasus ini. Ini kan udah bener kan? Sorry. Ini kan udah bener. Nah, ya udah, dari sini kita dengan apa ya? Rumus sigma m sama dengan nol, atau karena dia itu kan tepat akan bergerak, berarti tetap masih diam kan, statis. Berarti kita bisa gunain sigma fy sama dengan nol. Nah, sigma f-nya kayak gimana, total gayanya, resultan gayanya gimana? Berarti ya T3 dikurangin 10 sama dengan nol. Berarti kita tahu T3-nya itu sama dengan 10 gitu. Nah, selanjutnya dari sini yang kedua, penambahan ini kita bisa tahu bahwa pakai sigma FY lagi sama dengan nol, berarti T2 dikurangin 20 Newton dikurangin T3 sama dengan nol. Ya berarti T2 sama dengan 20 dikurangin 10, minus 20 minus 10 berarti jadi 30. T2 nya itu 30 Newton gitu. Nah, selanjutnya di sini nih yang perlu trik yang apa ya? Perlu kehati-hatian gitu. Kan baloknya miring gini kan. Terus ini tuh kan apa ya? Ini theta. Nah, tetanya itu berapa? 3/5 ya. Dan cos tetanya itu 3/5. Theta itu kayak gimana? Theta itu cos itu samping dibagi miring, berarti eh, ininya 3, ininya 5, terus yang ini itu 4 gitu. Ini apa ya? T, T perbandingannya ya ini guys. Bukan apa-apa, cuma perbandingan doang. Nah, dia itu ada gaya berat ke atas ke bawah itu 10 M. Dan ada gaya tarik ke kanan itu berapa? 30 Newton. Nah, karena dia itu bergerak ke bawah atau apa ya? Dia itu tepat akan bergerak ke bawah, berarti di sini tuh juga terdapat gaya gesek gitu. Yang besarnya itu adalah berapa? F gitu. F max lah gitu. Gaya gesek maksimum karena tepat akan bergerak, berarti ya kemampuan gaya gesek maksimumnya itu yang dikeluarkan gitu. Nah, tapi di sini juga ada gaya normal yang arahnya itu apa ya, tegak lurus dengan bukan bidang yang satu gitu. Nah, eh, di sini ada beberapa persamaan yang bisa kita buat nantinya. Dia itu bakal bakal diem gitu, bakal statis kan karena bilangnya akan tempat bergerak, berarti ya ini 30 Newton. Gimana ya biar gampang, mungkin untuk kasus ini
itu aku ubah ininya apa, aku ubah sumbu x-y-nya. Nah, sumbu x-nya itu di sini, sumbu y-nya itu di sini, biar gampang gitu. Searah dengan tegak bidangnya, ini tuh theta gitu sudutnya. Nah, gitu. Berarti sigma x fx itu harus sama dengan 0, karena kan tetap diam kan dia. Sigma fx sama dengan 0, berarti 30 ditambah f max itu sama dengan 10m dikali, nah ingat ini, dengan ini sudut. Nah, kita tahu bahwa ini tuh sudutnya adalah apa coba? Apa coba? Itu adalah theta gitu. Berarti kalau diproyeksiin, yang kesini tuh adalah sin theta, yang sini tuh sin theta, cos theta gitu. Berarti ya dikali sin theta gitu. Mungkin kalau ada yang masih bingung bisa dibayangin lebih rinci lagi ya ini, theta-tetanya gitu. Terus gimana? Ya udah tinggal kita jabarin. 30 plus f max-nya itu berapa? F max itu akan maksimum ketika mu 0, kok mu 0, ketika mu s dikali dikali newt normal gitu. Berarti akan maksimum itu saat nilai maksimumnya itu adalah mu s dikali nilai normalnya. Nah, ini tuh sama dengan 10m sin theta. Sin tetanya berarti berapa? Sin tetanya itu 4/5. Kok 4/8? 4/5. Nah, ini kita bisa coret menjadi 2. Itu berarti sama dengan 8m gitu. Nah, di sini untuk mencari normal kita perlu sigma fy. Sigma fy sama dengan 0. Ya kan, karena dia itu nggak gerak ke atas bawah juga kan, ke ya gitu. Berarti yang ke atas itu cuma gaya normal doang. Normal dikurangin, nah ini 10 Newton ini kan ke bawah, nah ke bawah, tegak lurus ke arah sini. Nah, berarti kita cari yang sininya, proyeksinya. Berarti kita gunain yang mana coba? Ayo, ada yang tahu nggak yang mana? Yang cos gitu. Jadi apa ya? Proyeksi 10 mn ini ke arah y yang kita buat sekarang. Orientasi yang kita buat sekarang itu adalah 10 m dikali cos theta gitu. Ini itu sama dengan 0, berarti n nya itu sama dengan 10m dikali cos theta-nya berapa tadi? 3/5 atau sama dengan 6m. Ya udah, kita tinggal masukin aja ke sini gitu. Mu s-nya berapa? Mu s-nya itu 0,5. Oke. Berarti 30 ditambah setengah aja ya biar gampang. 0,5 dikali n nya itu berapa tadi? 6m, sama dengan berapa? 8m gitu. Nah, jadi ya udah tinggal kita ganti aja, tinggal kita kerjain biasa. Ini 3m, terus kita pindah jadi 0,30 sama dengan 5m, berarti m nya ini adalah 6 kilo ya, gitu. Jadi m nya itu adalah 6